Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Sebelumnya, saya Siti Nur Aini dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan membahas beberapa contoh soal UTBK subtes penalaran umum. So, langsung aja simak videonya sampai habis ya. Soal yang pertama, bacalah informasi di bawah ini. Mendengarkan musik merupakan aktivitas yang lebih kuat merangsang pelepasan hormon dopamin di otak daripada aktivitas lain. Makin banyak kadar hormon dopamin dalam otak seseorang, makin merasa senang dan bahagia orang tersebut. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? A. Orang yang sedih dan kecewa jarang mendengarkan musik. B. Orang yang mendengarkan musik cenderung memiliki banyak hormon dopamin. C. Makin sering seseorang mendengarkan musik, makin senang dan bahagia orang tersebut. D. Orang yang bahagia lebih sering mendengarkan musik daripada orang yang sedih. E. Aktivitas selain mendengarkan musik tidak memicu pelepasan hormon dopamin. Sebelum kita jawab, kita harus memahami informasi yang disajikan dalam soal. Nah, dari informasi yang disajikan tadi, sebenarnya pada kalimat makin banyak kadar hormon dopamin dalam otak seseorang, makin merasa senang dan bahagia orang. Itu menjadi kata kunci jawabannya. Jadi, dari kalimat itu menunjukkan dengan kata lain, makin sering orang mendengarkan musik, maka makin merasa senang dan bahagia orang tersebut. Jadi, jawaban yang paling mungkin benar adalah yang C. Selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikan informasi berikut. Banyak orang menyukai makanan pedas karena makanan pedas terasa lebih nikmat dan menggugah selera. Namun, terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas dapat mengakibatkan gangguan lambung dan iritasi usus. Makanan pedas dapat memicu naiknya asam lambung dan mengakibatkan tenggorokan menjadi panas. Orang disarankan untuk membatasi konsumsi makanan pedas agar terhindar dari gangguan pencernaan. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang pasti salah? A. Makanan pedas terasa lebih nikmat sehingga mendorong orang makan lebih banyak. Pada pilihan A ini sesuai dengan kalimat pertama, yaitu dengan makanan pedas, makanan jadi terasa lebih nikmat dan menggugah selera. Oleh karena itu, jawaban A benar. Yang B, makanan pedas dapat memicu gangguan pencernaan sehingga tidak menggugah selera. Pada pilihan B ini tidak sesuai dengan informasi yang disajikan. Otomatis jawaban B ini pasti salah. Kita simpan dulu jawaban sementara yaitu B. Selanjutnya pilihan C. Tenggorokan panas terjadi karena asam lambung naik akibat mengkonsumsi makanan pedas. Pada pilihan C ini sesuai dengan kalimat 3, yaitu makanan pedas dapat memicu naiknya asam lambung dan mengakibatkan tenggorokan menjadi panas. Jadi pilihan C benar. Selanjutnya pilihan D, mengonsumsi makanan pedas secara tidak berlebihan aman bagi kesehatan pencernaan. Pada pilihan D, sesuai dengan kalimat keempat, bahwa orang disarankan untuk membatasi konsumsi makanan pedas agar terhindar dari gangguan pencernaan. Tentu jawaban D benar.
Selanjutnya, yang E, orang yang mengonsumsi makanan pedas berpotensi mengalami gangguan iritasi usus. Pilihan E ini sesuai dengan kalimat kedua, yaitu terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas dapat mengakibatkan gangguan lambung dan iritasi usus. Jadi, pertanyaan yang pasti salah yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan informasi berikut. Berjemur di pagi hari memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain meredakan gejala alergi dan infeksi saluran pernapasan, serta membantu pemenuhan kebutuhan vitamin D bagi tubuh. Vitamin D berguna dalam menghindarkan tubuh dari resiko penyakit tulang. Namun demikian, paparan sinar matahari yang berlebihan juga berpotensi menyebabkan penyakit kanker kulit. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? A. Berjemur di bawah sinar matahari lebih bermanfaat pada orang tua daripada anak-anak. B. Berjemur di siang hari dengan paparan sinar matahari yang menyengat dapat menyebabkan kanker kulit. C. Untuk mendapatkan manfaat optimal dari berjemur, kita perlu memilih waktu yang tepat. D. Selain berjemur, kebutuhan vitamin D dapat dipenuhi dari makanan. E. Tidak ada dampak negatif dari berjemur di bawah sinar matahari pagi. Nah, dilihat dari informasi yang disajikan, pada kalimat pertama disampaikan bahwa berjemur di pagi hari memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Dan pada kalimat ketiga disampaikan, namun demikian paparan sinar matahari yang berlebihan juga berpotensi menyebabkan penyakit kanker kulit. Kalimat pertama dan ketiga ini sangat tepat untuk pernyataan pilihan C. Untuk mendapatkan manfaat optimal dari berjemur, kita perlu memilih waktu berjemur yang tepat. Pada pernyataan waktu berjemur dapat kita maknai dua hal, yaitu waktu berjemur di pagi, siang, dan sore, dan lama berjemur harus kita pilih dengan tepat. Jadi, pilihan yang sesuai, yang pasti benar adalah pilihan C. Untuk mendapatkan manfaat optimal dari berjemur, kita perlu memilih waktu berjemur yang tepat. Soal nomor 4. Bacalah informasi berikut. Orang yang menderita penyakit katarak memiliki resiko mengalami penglihatan menjadi kabur. Upaya mengurangi penyakit katarak dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Resiko penglihatan menjadi kabur berkurang ketika penyakit katarak dapat dicegah. Pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Pilihan A, mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah penglihatan menjadi kabur. Pada pilihan A ini tentu tidak sesuai dengan isi informasi yang disajikan. Jadi, pilihan A adalah pernyataan yang salah. Selanjutnya, pilihan B. Risiko penglihatan menjadi kabur berkurang jika mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Pada pilihan B ini sesuai dengan isi informasi yang disajikan pada kalimat ketiga, yaitu risiko penglihatan menjadi kabur berkurang ketika penyakit katarak dapat dicegah. Nah, penyakit katarak dapat dikurangi dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Jadi,
Jawaban yang B betul. Kita kunci dulu. Selanjutnya pilihan yang C. Orang yang mengalami penyakit katarak tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Tentu pilihan C ini tidak sesuai dengan isi informasi yang disajikan. Tentu yang pilihan C ini salah. Selanjutnya pilihan D. Orang yang memiliki penglihatan kabur tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Nah, pilihan D ini bertentangan dengan isi informasi yang disajikan. Dalam informasi dijelaskan bahwa penglihatan menjadi kabur berkurang jika penyakit katarak dapat dicegah. Nah, penyakit katarak ini upaya yang dapat dilakukan mengurangi penyakit katarak ya dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Jadi pilihan yang D tentu salah. Selanjutnya pilihan E. Orang yang memiliki penglihatan kabur akan sembuh dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Pilihan E ini kurang tepat dengan isi informasi yang disajikan di soal. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan informasi berikut. Pada tahun 2012, banyak masyarakat di negara X yang tidak mau menggunakan media sosial. Pada tahun 2014, pengguna media sosial di negara X bertambah 2 kali lipat dibandingkan pada tahun 2012. Pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Pilihan yang A. Pada tahun 2014, banyak masyarakat yang merasakan manfaat positif dari media sosial. Nah, pilihan A ini sesuai dengan informasi yang telah disajikan. Bahwasannya di informasi tadi dijelaskan bahwa pada tahun 2014 pengguna media sosial di negara X bertambah 2 kali lipat. Nah, pertambahan itu dikarenakan masyarakat merasakan manfaat positif dari media sosial. Tentu jawaban yang A benar, tapi kita kunci dulu. Selanjutnya pilihan yang B. Pada tahun 2012 bermunculan berbagai macam platform media sosial. Tentu pilihan yang B ini tidak sesuai dengan informasi yang disajikan. Dalam informasi diberitahukan bahwa tahun 2012 masyarakat tidak mau menggunakan media sosial. Tentu yang jawaban yang B salah. Pilihan C. Pada tahun 2014 media sosial digunakan oleh masyarakat dari golongan usia tertentu. Pilihan C ini tidak sesuai dengan informasi yang disajikan di soal. Pilihan D. Pada tahun 2012, penyedia jasa layanan internet memberikan promosi untuk mengakses media sosial. Tentu pilihan yang D ini sangat bertentangan dengan isi informasi yang disajikan. Dalam informasi disajikan bahwa tahun 2012 banyak masyarakat yang tidak mau menggunakan media sosial. Nah, karena itu tidak mungkin kan penyedia jasa layanan internet memberikan promosi. Jadi jawaban yang D salah. Selanjutnya pilihan E. Pada tahun 2014, media sosial banyak digunakan untuk menyebarkan berita bohong. Tentu jawaban yang E ini salah. Karena pada tahun 2014, pengguna media sosial bertambah 2 kali lipat dibanding tahun 2012. Tentu alasannya sangat tidak tepat kalau media sosial digunakan untuk menyebarkan berita bohong. Jadi jawaban yang benar adalah A.
Nah, itulah tadi pembahasan 5 contoh soal UTBK. Semoga bermanfaat ya, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.